Garis bawah belajar dari batu dan air. Saudaraku, perhatikanlah batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang, saling menyingkirkan. Berbeda dengan air. Ketika ia disatukan, ia segera menyatu menjadi senyawa yang saling mengisi. Saudaraku, apa yang membedakan antara batu dan air? Batu mempunyai kepadatan atau densitas yang jauh lebih tinggi dari air. Itulah sebabnya bentuknya padat dan tidak cair. Padat dan tidak cair, seperti air. Demikian juga manusia. Kebanyakan orang pintar, berisi, akan cenderung selalu ingin berdebat, berbantahan bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuat membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana. Ia akan selentur air ketika berkumpul. Ia akan menyatu, berpelukan seperti air sesuai wadah kebijaksanaan. Ia mampu meregangkan kepadatannya, mengikuti situasi dan kondisi dimanapun dia berada. Pada situasi yang panas dia akan menguap menjadi uap air. Pada keadaan dingin dia pun bisa turun menjadi embun penyejuk di pagi hari dan pada keadaan dingin yang ekstrim dia mampu membatu menjadi es dan bertahan dalam kondisi tersebut hingga suhu kembali normal dan dia kembali ke wujudnya yang semula. Itulah bijaksana. Aristoteles mengatakan, garis bawah, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Garis bawah. Oleh karenanya marilah bermuhasabah. Introspeksilah diri kita. Seberapa cairkah diri kita? Seberapa bijakkah kita? Semakin bijaksana seseorang semakin dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saudaraku, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa memfokuskan hatinya kepada Rabb-nya maka ia akan tenang dan nyaman. Dan barang siapa melepaskan hatinya kepada manusia maka ia akan goncang dan sangat gelisah. Saudaraku, orang yang baik memberi kita kebahagiaan. Orang yang buruk memberi kita pengalaman. Orang yang jahat memberi kita pelajaran. Saudaraku, setiap orang yang hadir dalam kisah episode kehidupan kita, bukanlah suatu kebetulan. Mereka dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa memberi ujian, hikmah dan pelajaran dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, teruslah tetap istiqomah untuk belajar memetik hikmah dan beramal soleh dengan senantiasa garis bawah beramar ma'ruf nahi munkar. Garis bawah. Janganlah engkau menunda-nunda untuk segera beramal soleh sampai besok. Mungkin besok masih ada, tapi engkau sudah tidak ada. Saudaraku, Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa pintu utama yang dimana iblis masuk darinya kepada manusia adalah kebodohan. Talbis Iblis. Helm 121. Kebodohan pada manusia akan menjadi pintu utama iblis masuk untuk membisikkan kesesatan, sehingga menimbulkan pemikiran dan perilaku yang bodoh. Maka banyak kita dapati penyimpangan, keculasan, kecurangan, kesewenang-wenangan, dan kezaliman yang seringkali dilakukan manusia yang sedang memegang amanah atas kekuasaan jabatan karena kebodohannya sudah termakan oleh bisikan iblis. Ibnul Wazir rahimahullah mengatakan, orang yang jahil, bodoh tidaklah mengetahui kadar dirinya. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kadar lainnya? Al-Awasim wal Kawasim 4/244. Orang yang bodoh tidak akan menyadari perilaku kebodohannya, karena tidak mengetahui kadar kebodohannya. Sehingga lebih mengedepankan emosi, hasil bisikan iblis daripada inteligensi. Berbeda dengan orang yang alim yang lebih mengedepankan inteligensi daripada emosi. Ibnul Mutas rahimahullah mengatakan, seorang alim mengetahui kadar orang jahil, bodoh karena dia dulunya adalah orang jahil. Dan orang jahil tidaklah tahu kadar orang alim, karena dia tidaklah pernah menjadi orang alim. Adabut Dunya Waddin
1/37. Saudaraku, marilah kita tinggalkan dan hentikan perilaku bodoh kita, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh bisikan iblis. Dapatkanlah ilmu dengan menuntut ilmu dan sering mengikuti majelis-majelis taklim. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan jalan menuju surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju jannah. Hari Muslim 2699. Marilah kita senantiasa berdoa kehadirat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku tidak sesat atau disesatkan setan atau orang yang berwatak setan, agar tidak berbuat kesalahan atau disalahi, agar tidak menganiaya atau dianiaya orang, dan agar tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hari Abu Daud No. 5094. Hari Tirmidzi No. 3427. Hari An-Nasai nomor 5501. Dan hari Ibnu Majah No. 3884. Lihat Sahih Tirmidzi 3/152 dan Sahih Ibnu Majah 2/336. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjauhi kebodohan dan perilaku bodoh untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.